Sedikit saya terangkan siapakah Mbah Yai Abdul Majid itu. Mbah Yai Abdul Majid adalah putra Mbah Yai Ma'ruf Kedunglo, pondoknya Kedunglo di daerah Kediri, kiai yang tertua, pondok tertua. Beliau dulu berguru pada Ki Khalil Bangkalan bersama dengan Ki Hasyim Asy'ari dari Tebuireng, dengan Kiai Abdul Karim Dalirboyo. Mbah Ma'ruf kondang ahli riyadhah, dia ilmunya laduni semua, tidak ada dengan belajar. Satu saat Mbah Ma'ruf ingin ilmu laduni, dia riyadhah di makom-makom, tidak akan pulang kalau belum ketemu yang mati ini Mbah Ma'ruf. Hatta ru'ya makbaruh. Akhirnya tanya, kau riyadhah di kuburan saya ingin apa? Hai anak muda, saya ingin ngalim tanpa belajar. Dijawab yang mati, tidak ada ngalim tanpa belajar, harus belajar. Mbah Ma'ruf, ya maaf kalau anda tidak bisa doakan saya pulang. Pindah ke makom yang terakhir ke Bujuk Sangka. Saya belum tahu Bujuk Sangka itu yang mana, saya tahu. Kemudian di Bujuk Sangka dari dia tidak akan pulang kalau belum ditemu yang mati. Ini Mbah Ma'ruf. Hatta ketemu Mbah yang mati. Hai anak muda, mengapa kau datang di kuburku? Saya ingin diberi ilmu laduni, ilmu yang tanpa belajar. Jawabnya, kurang tukonmu, artinya kurang riyadhahmu. Mbah Ma'ruf putus asa. Saya itu riyadhah tidak pernah makan, tidak pernah tidur kalau belum ketemu, masih kurang riyadhah. Terus pulang ke pondok pada Kiai Khalil Bangkalan. Kiai Khalil itu masyhur aulia juga, sehingga Mbah Ma'ruf juga diberi ilmu doa laduni dari Khalil. Ya man huwa fi ulumi kain, ya man huwa fi ilmu kan ila akhirih. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrizna min zulunal wahmi warzuqna fahman nabiyina wa khidhul mursalina wa khidhul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ila doa laduni. Jika dikompong betul, insyaallah akan beri laduni, ilmu yang tanpa belajar, tanpa membaca, dipandi faham, yang wiratu ala qalbi, diturunkan tanpa belajar. Kemudian didawai ya Khalil, ditanya, kamu dari mana, berbulan-bulan gak di pondok? Diceritakan dengan menangis. Oh jangan putus asa, masih ada ulama besar tadi malam menemui saya, tapi sudah wafat. Siapa? Ki Abu Syamsuddin Batu Ampar. Datanglah ke sana. Tadi malam mengatakan kepada saya, barang siapa yang mau membaca Quran, ya 7 khataman 7 hari, insya Allah saya doakan ijabah. Kalau tidak hasil, tagih saya seperti orang lagi hutang. Berangkat lagi Mbah Ma'ruf ke Batu Ampar. Yang tadi pagi saya ziarah sana ke sana dengan rombongan anak sepeda 270 orang tadi. Saya mujadah di sana tadi. Dan alhamdulillah beberapa rombongan saya ditemu oleh Mbah Abu Syamsuddin Batu Ampar, ya supaya mujadah nanti malam biar diberi sukses. Nanti saya perintahkan mujadah biar nanti malam biar alhamdulillah diberi sukses, aman dan semua tenang. Mudah-mudahan sukses batinah kita nanti sama-sama dengan sukses lahir. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Mbah Ma'ruf datang ke Batu Ampar. Lihat tuh, hari ke-7 belum dapat alamat apa-apa. Kemudian Mbak Rumatur, Mbah, jika nanti saya sampai batas subuh belum dapat laduni, berarti panjenengan menipu saya. Ada suara tanpa rupa, hai Ma'ruf, kamu harus sabar, tunggu sebentar lagi, kowe akan dapat ilmu laduni. Setelah itu Mbah Ma'ruf tertidur. Saat tertidur, dalam tidur itu bermimpi dunia itu mendung gelap semuanya, matahari tak tampak. Mendung itu berputar-putar, menjatuhkan masuk di lisan Mbah Ma'ruf dan masuk di perutnya semuanya. Alhamdulillah setelah itu Mbah Ma'ruf alim. Setelah pulang dia ingin ngaji ke Mekah. Dia tidak punya sangu, datang lagi ke makam Mbah Abu Syamsuddin Batu Ampar. Saya ingin ke Mekah, ingin ngaji di Mekah. Saya tidak punya sangu, riyadhah. Alhamdulillah pada subuh orang-orang di sekelilingnya bermimpi ketemu Mbah Abu Syamsuddin Batu Ampar. Inilah uang anak yang riyadhah di kuburku, dia akan ngaji ke Mekah, dan kau saya doakan insya Allah kau akan diberi kaya orangnya. Sehingga pagi semua datang memberikan kepada Mbah Ma'ruf uang. Wakilah sampai dipikul uang itu dari Batu Ampar sampai di Surabaya, di jalan-jalan dicegat orang diberi uang.
dan akhirnya membuat rumah di Mekah. Itulah Mbah Ma'ruf, temannya Mbah Hasyim Asy'ari Tebuireng, temannya Mbah Lur Boyo Tebuireng, dan itu ayahnya Mbah Ki Abdul Majid yang ngarang Wahidiyah. Hubungan dengan NU, Mbah Ma'ruf juga pendiri NU pada waktu itu. 17 founding father NU nasional termasuk Mbah Ma'ruf. Kalau di sini semua orang NU masih menduga Wahidiyah sebagai NU dan bukan, ini adalah isu penyesatan itu. Saya minta pada jangan ada isu penyesatan. Itu justru menyacatkan perjuangan Islam. Sesama Islam masih kurang dewasa itu. Mbah saya ada pendiri NU, Bayu saya ketua IPM Pusat pada itu. Temannya Munjidah ketua wakil Bupati Jombang, anak Ike Bahak. Mungkin yang bicara itu sendiri, kalau perlu diragukan NU-nya juga kalau begitu. Para bapak, para ibu yang kami hormati, ajaran Wahidiyah, ajaran tasawuf, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita para NU tahu aswaja Ahlul Jamaah, apakah si doktrin Ahlul Jamaah itu? Apa bedanya dengan Mu'tazilah? Apa bedanya dengan Jabariyah? Ya. Nah, ini saya terangkan supaya masyarakat kita dengar tidak mudah diotak-atik. Ahli Sunnah wal Jamaah itu berkeyakinan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu semua dan apapun yang kau perbuat itu Allah ciptakan. Seperti wayang dengan dalangnya. Dalang tidak bisa lepas dari wayang, maaf. Wayang tidak bisa lepas dari dalangnya. Jika dilepas, adam. Begitu makhluk ini tidak bisa lepas dengan ya iradahnya Allah dan kudrahnya Allah. Jika lepas, adam. Karena apa? Wujudnya makhluk binuri wujudillah wa binuri af'alillah. Wallahu wa'akum wa ma ta'malun. Coba ini di Quran dijelaskan. Allahu ta'ala Allah ikut ta'amala khalaqukum yang menciptakan kamu semua. Wa malan barang ta'maluna yang kau lakukan semua yang dengan Allah. Ini bedanya. Kalau Mu'tazilah tidak, la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini pedoman Mu'tazilah, bahwa kamu tidak akan dirombak nasibmu jika kau tidak merombak dirimu sendiri. Ini dipaham mutlak, sehingga kita ini gerak dengan diri kita sendiri, bukan dengan kudrahnya Allah. Itulah perbedaan paham Ahlus Sunnah Jamaah dan paham Mu'tazilah. Maka jangan dikacaukan masyarakat awam yang tidak paham dengan ajaran Ahlus Jamaah. Kemudian dikatakan bahwa hikam itu ajarannya Ibnu Taimiyah. Maaf, ini salah besar itu. Tolong itu kalau mengambil keputusan supaya ditinjau kembali, diluruskan. Kalau enggak nanti dari Wahidiyah kita minta pada Majelis Ulama Pusat untuk mencabut kembali keputusan itu, karena itu jelas merugikan itu. Itu nanti salah jadi akan dituntut semua ulama di Indonesia nanti, terutama ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada dadat yang kami hormati, Mbah Ma'ruf itu punya Mbah Majid. Mbah Majid yang mentaklib sholawat Wahidiyah ini. Yang Mbah Ma'ruf pendiri pondok pesantren Kedunglo, diteruskan oleh Mbah Majid. Dan alhamdulillah setelah Mbah Majid wafat, saya ditunjuk keluarga yang meneruskan pondok pesantren Kedunglo adalah saya. Kemudian Wahidiyah dicipta Mbah Majid disampaikan kepada masyarakat. Tujuannya Wahidiyah berfadilah menjernihkan hati. Semua doa selawat itu ada asrornya, ada ioninya, macam-macam. Salat nariyah masyhur, selawat untuk mohon rezeki yang jembar. Atau kamilah mungkin di Madura ini syafasur. Siapa membaca nariyah 4444, insya Allah akan dimudahkan rezekinya. Ini di kalangan Ahlus Sunnah Jamaah, khususnya NU di Indonesia, sangat masyhur selawat nariyah itu. Dan Mbah Majid dulu sebelum mengarang Wahidiyah mempeng selawat nariyah, sampai beliau itu keadaan tidur tetap bisa membaca. Yang tidurnya jasadnya saja. Dia berkata saya membaca nariyah, saya tidur tetap membaca. Aku datang, aku tidur, yang datang di kamarku siapa? Aku diberitahu. Yang tidur hanya jasadnya, jiwanya tidak tidur, tetap tawajuh kepada Allah SWT. Majid itu besar, orang jarang diberi kemampuan sejauh ini. Tidak setiap orang ulama diberi kemampuan sejauh ini.
Atas bagaimana bekerja mengecam Wahidiyah itu, ya, kredibilitasnya kurang kalau untuk mengecam Wahidiyah. Para bapak, para ibu yang kami hormati, alhamdulillah setelah disampaikan pada masyarakat, semua merasakan hatinya makin tenang, mudah ingat kepada Allah, mudah merasa dosa berhati-hati. Di samping itu diberi ajaran lillah dan billah. Lillah yaitu menerapkan dalam hati semua perbuatan kita harus diniati ibadah. Kita sholat ibadah, bukan neraka dan surga. Kita bekerja bukan uang tapi ibadah kepada Allah. Kita ke pasar, kita makan, kita minum, kita tidur, kita mengaji, apapun yang kita lakukan yang tidak dilarang oleh Allah dan Rasulnya, diniati ibadah. Kita datang di tempat ini harus niat ibadah. Bagi saudara yang belum niat, nanti sekarang niat ibadah. Kalau tidak, kedatangan kita sia-sia, hanya buang tenaga, buang uang, buang waktu, tidak punya nilai ibadah. Mari kita niat ibadah dengan ikhlas, maka kedatangan kita jadi ibadah lillah, sehingga semua hidup kita ini punya nilai ibadah. Hadis Rasulullah SAW, innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin nawa. Mana? Apa yang kau lakukan, semua perbuatan tergantung niatnya. Jika diniati ibadah, jadilah perbuatan ibadah. Jika tidak, ya tidak. Maka apabila kita mampu menerapkan setiap naik turunnya nafas, ini belum ada ajaran yang ibadah setiap naik turun nafas ini pada Wahidiyah. Meditasi terus, ya tufat, ya tullah, ya qalbuhu, ya tullah daiman, hatinya senantiasa tawaf kepada Allah daiman selamanya. Setiap naik turunnya nafas hanya Allah yang ada dalam dirinya. Semuanya ibadah, maka semua hidupnya ibadah. Cocok dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah. Maka kita tidak mungkin bisa ibadah 24 jam kalau tidak menerapkan lillah dan billah. Kedua, billah, penerapan la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan kemampuan kita bergerak, kita makan, kita sholat, kita zakat, kita ke kantor, kita ke laut, semua itu la haula wala quwwata billah. Berjalan yang menjalankan Allah, berbicara seperti saya ini Allah yang gerakkan. Kita mendengar, kita melihat tanah, terlihat Allah. Ya Allah, ya Allah fi kulli syai'. Melihat lampu, Allah yang tampak. Melihat alam, Allah yang tampak. Sehingga seolah-olah melihat Allah dalam segala bidang. Ini ajaran tasawuf. Yang maafnya di pondok-pondok belum diajarkan ini. Jadi mungkin saja nanti di ibtidaiyah, sanawiyah atau aliyah. Kalau itu aliyah pondok pun belum diajarkan ini. Bahkan ini di thariqah aja belum diajarkan. Masih ilmu thariqah di thariqah ini. Ini ilmu tinggi sekali ini. Maka jarang yang bisa ini kalau tidak taufik hidayah Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ibadah tidak merasa. Orang belum lillah dan billah, pasti di dalam sholatnya ada ujub, ada riya, ada takabur. Tidak bisa menghindari, termasuk diri saya sendiri. Saya pidato ini, kalau nggak lillah billah, linafsi binafsi. Pasti aku merasa saya bisa pidato, meraih ibadah, merasa baik. Ini ujub dalam diri saya jika saya pidato tidak dengan keadaan ini. Nggak usah orang lain, mari kita koreksi diri kita masing-masing. Tadi katakan, man istada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi ila budan. Barang siapa tambah ilmunya, apa itu sarjana hukum, apa itu sarjana agama, apa itu seorang ulama besar, jika tidak dapat hidayah, pasti makin jauh dari Allah SWT. Mengapa? Karena merasa ngalim, merasa pandai, merasa benar, merasa ini salah semua. Tawadhu sudah tidak ada lagi ini. Yang ada pemikiran politik saja yang ada ini. Para bapak, para ibu yang hormati, inilah para perlu diluruskan. Sang alim apapun juga, kalau nggak ada tasawufnya malah petaka. Lillah dan billah itu penerapan asyhadu alla ilaha illallah. Kita percaya Tuhan satu,
Tuhan kuasa, Tuhan punya kekuatan, tapi kita masih merasa kuasa, merasa hidup, merasa kaya, merasa ini semua adalah syirik walaupun khafi. Namanya syirik khafi, syirik yang samar-samar, tidak tampak, kelihatannya itu ibadah, tapi kalau diteliti ternyata syirik kepada Allah SWT. Itulah maka besok di akhir itu banyak orang kecelek, ya Allah kecelek, aku dulu ahli ibadah kepadamu, aku ahli zakat, aku ahli podium seperti saya ini, tapi mengapa catatan amalku tidak ada di akhirat? Kadzabta, kamu menipu, bukan ibadah karena aku, kau pidato bukan karena Allah, kau sholat bukan karena Allah, kau bekerja bukan karena Allah, karena dirimu sendiri, kata Allah. Maka kau tidak akan ada amal sama sekali walau ahli. Maka dikatakan Rasulullah SAW, umatku nanti ada yang di dunianya ahli ibadah, ahli amal, ahli pidato, ahli ngaji, tapi dia di akhirat tidak punya catatan apa-apa. Dan ada umatku yang kelihatannya dia tidak pernah ibadah, tidak pernah ngaji, dia kelihatannya hanya orang biasa, perlu nakal, tapi dia hatinya bersih, baik, dia nanti yang panen di akhirat penuh dengan amalnya. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mari kita hati-hati, yang alim, yang pandai hati-hati, apalagi yang bodoh harus lebih hati-hati, terutama saya sendiri. Jangan sampai saya bicara ini didorong oleh nafsu. Sama saja mencuri, mencuci pakaian kotor, dicuci dengan air yang kotor tidak akan bisa bersih. Membersihkan hati, dibersihkan dengan hati yang jelek tidak akan baik. Maka doakan saya ini ya dengan lillah dan billah. Sebab kalau nanti saya billah, aura yang keluar dari mulut saya kepada hati sampean itu busuk semua, yang tidak akan bersama dengan taufik hidayahnya Allah SWT. Maka mari bersama-sama mohon kepada Allah kita diberi taufik hidayah dari Allah Ta'ala, menjadi orang-orang yang dikehendaki Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, lirrasul dan birrasul. Lirrasul, semua perbuatan kita niati ibadah kepada Allah. Di samping itu kita bisa ibadah, bisa tahu baik dan jelek, ini jasa Rasulullah. Ini dilatih setiap naik nafas. Mari dilatih semua merunduk melatih. Ini yang bicara hati ke hati, bukan telinga. Mari, bisakah sama semua? Mari kita menangis. Al-Fatihah. Para bapak, para ibu yang kabur, mari. Ini taqarruban ilallah. Jangan hura-hura di lapangan ini. Kita harus menangis kepada Allah dengan penuh dosa yang kita bawa menghadap Allah Ta'ala. Lillah billah lirasul birasul ini dilatih setiap naik turunnya nafas. Kalau bersih, kita menjadi orang yang mukhlisun, bersih. Kita menjadi orang yang abidun, ibadah. Tidak ada nafas detik-detik yang tidak digunakan ibadah, apalagi sholat. Orang yang senantiasa lillah kepada Allah, senantiasa ibadah kepada Allah dengan niat ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan pada Allah, itulah waliullah. Walaupun belum tingkat ma'rifat. Barang siapa yang telah billah, maka dia orang yang usul tingkat dan makom farku, makom jam'u, makom farku sani masih banyak. Saya tidak menerangkan itu terlalu jauh, ya sekedar saya terangkan sebagai pengantar saja. Nanti kalau sudah di pengamal bisa didalami. Saya terangkan, ya subuh gak selesai nanti.